Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrezi dari kelas A Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan admin tes tengah pengantar ekonomi. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni eikomonia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nemein. Eikos adalah rumah tangga, sedangkan nemein adalah mengelola. Maka secara singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang caranya mengelola rumah tangga. Ada pula pendapat yang menyebutkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, eikos dan nomos. Eikos adalah keluarga, sementara nomos adalah aturan atau hukum. Jadi ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai teori permintaan dan berikan penjelasan grafiknya? Ketika terjadi permintaan, maka akan terjadi penawaran. Karena permintaan dan penawaran saling berkaitan dan keduanya terjadi di dalam suatu wadah yang biasa disebut dengan pasar. Ketika terjadi transaksi di dalam pasar, dengan adanya permintaan dan penawaran, maka itu berkaitan dengan harga. Maka harga juga berpengaruh terhadap permintaan, penawaran, dan pasar. Inilah contoh grafiknya. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan pada berbagai tingkat harga, sehingga kurva permintaan diperoleh dengan menggabungkan kurva permintaan individu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya? Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan, dalam teori penawaran kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Supply analysis atau analisis penawaran adalah pemeriksaan terperinci atas penawaran barang di suatu pasar. Ini memperhitungkan perubahan dalam faktor-faktor seperti kondisi penawaran, persaingan, permintaan barang, harga input, dan lain-lain sebagainya. Disebut juga dengan analisis pasokan. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang utilitas? Utilitas atau utility adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Konsumen mencoba untuk menempatkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang diperoleh. Mereka akan mencoba untuk memberikan nilai moneter satu produk, misalnya produk A senilai $5. Karena ingin memaksimalkan kepuasan, konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga barang atau jasa. Hasilnya, konsumen yang rasional akan mengonsumsi barang atau jasa hanya jika kepuasan yang dirasakan lebih besar dari atau sama dengan harga. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran? Berikan contohnya. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan suatu barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Elastisitas harga permintaan mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas barang. Sebaiknya, elastisitas harga penawaran mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan suatu barang. Pertanyaan yang keenam yaitu, seberapa penting motivasi penunjang kesuksesan Anda? Menurut saya, motivasi sangat penting dalam proses meraih kesuksesan. Tanpa adanya motivasi, kita merasa kurang percaya diri dan terkurung dalam yang namanya overthinking. Seperti kata-kata motivasi yang saya pernah dengar dari seorang pemain sepak bola, yaitu Pele. Katanya yaitu, sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan.
Mungkin yang itu saya sempat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.